Alright, dalam seri ini kita akan mempelajari Laravel 8 dari awal. Mungkin sebelumnya Anda sudah pernah menonton seri saya Laravel 7 dari awal dan itu ada 41 episode, lumayan lengkap. Namun, jika misalnya Anda belum pernah menontonnya, itu tidak ada masalah. Saya tidak menuntut Anda untuk menonton seri ini baru bisa menonton seri ini. Artinya, ketika misalnya Anda baru belajar Laravel, ya Anda welcome untuk melihat seri ini. Oke? Nah, yang paling pasti yang harus Anda ketahui adalah sebelum Anda start Laravel, saya harapkan sudah mengerti basic fundamental of PHP. Jadi ketika misalnya Anda tidak tahu PHP bagaimana penulisan sintaksnya, bagaimana basic-basic untuk koneksi database, sebaiknya Anda tidak saya rekomendasikan untuk melihat seri ini. Seri ini saya sangat rekomendasikan untuk orang yang sudah ngerti basic. Saya tidak meminta Anda untuk hebat di situ, melainkan saya hanya ingin Anda sudah mengerti bagaimana penulisan PHP, bagaimana cara CRUD, ya create, read, update, delete biasa kan. Nah, ketika misalnya Anda sudah sering bermain di sana, maka Anda bisa menonton seri ini. Harusnya seperti itu sih. Namun jika misalnya Anda belum pernah bermain dengan PHP dan bahkan penulisan echo aja pun nggak tahu, maka saya tidak sangat merekomendasikan ya. Alright, yang paling pertama yang harus Anda ketahui ketika misalnya Anda ingin start menggunakan Laravel, versi PHP itu paling sedikit 7,3. Jadi kalau 7,2 itu tidak akan bisa ketika misalnya Anda ingin menggunakan Laravel 8. Laravel 7 itu paling sedikit 7,2, namun setelah Laravel 8 dia meminta 7,3 paling sedikit. Dan yang kedua, Anda butuh tool seperti misalnya itu Composer. Mungkin Anda belum pernah mendengar Composer sebelumnya. Ini adalah dependency manager package untuk PHP. Jadi ketika misalnya Anda butuh package entah itu impersonate user, autentikasi, dan bahkan misalnya out of Laravel, misalnya itu seperti Carbon, Anda bisa menggunakan Composer sebagai autoloadnya atau sebagai instalasinya gitu. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Bahkan ketika misalnya Anda bekerja native pun, ini sangat berfungsi sekali gitu loh. Nah, yang paling pasti di sini saya sudah bilang kepada Anda bahwa sebenarnya PHP yang diharapkan itu 7,3. Bahkan jika misalnya Anda ingin instalasi Composer, memang dia tidak memikirkan versi, namun dia require PHP. Jadi jika misalnya PHP tidak terdeteksi di sistem Anda, maka Anda akan fail instalasi Composer tersebut. Oke? Ya oleh karena itu Anda bisa instalasi PHP dulu, kemudian baru Composer. Kenapa Composer? Sementara jika di Laravel kita lihat dokumentasi, di sini kan ada beberapa pilihan seperti Sail dan juga Docker pastinya. Nah, di sini kenapa saya mengarahkan ke Composer? Karena saya lebih memilih untuk install di lokal aja, bukan di Dockernya gitu. Karena ketika misalnya kita memilih untuk misalnya yang Sail ini, dia akan mengharapkan software tambahan seperti Docker. Yaitu jika Anda lihat di keterangannya di sini, a default stack of MySQL Redis, Search, Mailhawk, Selenium itu akan ada di dalam Sail tersebut. Jadi tinggal pakai, tidak perlu install PHP di lokal, Apache, MySQL dan lain-lain. Namun sepertinya itu hanya pilihan. Jadi jika misalnya Anda ingin install via Composer bisa, via Sail juga bisa. Nah, yang paling pasti di sini Anda tahu kita yang pertama itu sudah bisa install Composer, atau artinya dia menganggap di sini ketika misalnya kita ingin membuat project Laravel, Composer sudah bisa diinstal di laptop kita atau sudah ada di laptop kita. Namun since dia require PHP, jadi saya akan guide Anda dulu cara instalasi PHP-nya. Nah, yang pertama Anda akan tahu ada XAMPP di sini, yaitu Apache MariaDB PHP Endpoint, di mana dia support built-in operating system seperti Windows, Linux dan juga OS X seperti yang saya pakai sekarang ini. Dan jika Anda lihat di sini, dia juga sudah memakai PHP the latest version, yaitu adalah 8.0.8. Artinya jika misalnya Anda menggunakan XAMPP yang versi yang ini, itu sangat valid sekali. Karena Laravel juga sudah mendukung PHP 8 karena dia paling sedikit juga PHP 7,3. Nah, sekarang jika misalnya Anda Mac user, Anda bisa mengikuti saya dengan instalasi yang namanya Homebrew. Nah, jika misalnya Anda sudah mempunyai Homebrew, Anda bisa ketikkan seperti ini, brew version, maka akan langsung keluar versinya berapa. Namun jika Anda belum pernah menginstal Homebrew sebelumnya, Anda bisa copy apa yang ada di sini, Anda bisa paste di terminal, kemudian enter. Jika sudah, harusnya Anda bisa mengetikkan brew version. Alright, jika sudah, sekarang mungkin pertanyaannya, bagaimana cara instalasi PHP-nya? Nah, apa formulanya mungkin Anda tidak tahu. Biasa jika misalnya kita sudah berhubungan dengan tool, itu diawali dengan kata toolnya sendiri. Contohnya seperti ini. Kita menggunakan Composer, biasa digunakan dengan Composer install. Kita menggunakan Node, kita bisa menggunakan npm install. Kita menggunakan yarn, biasanya yarn out gitu. Nah, kalau brew ini apa gitu? Nah, sama seperti Composer, brew install baru nama package-nya apa gitu. Tapi kan Anda nggak tahu juga
penulisannya bagaimana. Tidak usah khawatir, Anda bisa cari seperti ini. Brew search. Apa yang ingin Anda install, misalnya PHP, maka Anda cari di sini PHP. Nah, ketika misalnya Anda sudah lihat di sini, tiba-tiba dia keluar di sini checklist 7,4. Kalau di checklistnya seperti ini, maka yang dianggapnya adalah Anda sudah mempunyainya. Buktinya, jika saya buat di sini PHP version, maka saya mempunyai di sini 7,4. Yang mana jika misalnya Anda checklistnya di sini, itu harusnya tidak akan bisa digunakan. Ya, karena kita akan mempelajari Laravel 8 paling sedikit 7,3. Yang Anda tahu di sini ada PHP tanpa version, itu adalah maksudnya the latest version. Jadi kalau misalnya sekarang itu 8.0, maka harusnya sekarang dia versi 8.0 gitu. Nah, di sini saya menggunakan PHP 7.4 which is valid karena paling sedikit 7,3. Anda juga bisa menginstal 7,4, Anda juga bisa menginstal yang ini. Silahkan pilih salah satu yang Anda inginkan. Ketika sudah, Anda harusnya bisa ngetikkan brew install yang namanya PHP 7,4. Seperti itu kira-kira. Nah, jika sudah, harusnya Anda sudah bisa mengetikkan PHP version seperti ini. Begitu juga dengan MySQL, Anda bisa search untuk MySQL di sini. Di sini yang paling penting adalah yang harus Anda tekankan. Saya sangat menekankan di sini Anda untuk install yang versi 5.7. Karena jika versi MySQL, saya tidak bisa menggambarkan masalahnya, namun ada gitu loh. Nah, oleh karena itu untuk cari aman aja, silakan install MySQL 5.7 ini. Caranya seperti biasa, brew install MySQL 5.7. Kira-kira seperti itulah. Nah, jika sudah, mungkin Anda bertanya di sini, apakah kita MySQL-nya mainnya dari sini beneran gitu? Sebenarnya tidak jika Anda tidak mau, tapi jika mau ya tidak masalah juga. Anda bisa menggunakan tools seperti misalnya Table Plus, ya. Anda bisa juga menggunakan yang namanya SQL Pro, itu adalah pilihan. Jika Anda menggunakan Windows, Anda bisa menggunakan Heidi SQL, ini free. Tapi Table Plus itu sudah cukup bagus karena dia mendukung Windows dan juga Mac, ya. Saya nggak tahu dia dukung Linux atau belum, tapi yang jelasnya untuk Windows dan Mac dia sudah mendukung. Oke, selanjutnya jika sudah Anda bisa mengetikkan PHP di sini, maka selanjutnya kita bisa melakukan instalasi Composer. Saya minta maaf, saya tidak bisa guide untuk Windows di sini karena apapun ceritanya setiap operating system pasti berbeda. Kebetulan saya memakai Mac, makanya saya akan ajari menggunakan Mac. Tapi ketika misalnya saya juga menggunakan Windows, saya pasti ajari pakai Windows. Jadi jangan pernah berpikir tutorial ini hanya untuk Mac user. Ini hanya depend karena PC saya itu menggunakan Mac, jadi saya bisa hanya guide untuk Mac aja di sini. Namun kalau Anda ketik getting start ini, di sini sudah ada installation by Windows. Nah, jadi Anda tidak usah khawatir di sini karena beberapa Windows user yang saya jumpai ketika sudah install Composer Setup Exe ini, biasanya langsung bisa ketikkan yang namanya Composer di command line-nya. Namun jika tidak bisa, silahkan restart komputernya atau apa, baru bisa harusnya. Nah, kemudian ketika misalnya Anda Mac user, Anda bisa mengikuti saya langsung dari download ini. Dia akan langsung menunjukkan di sini PHP, rcopy dan apapun itulah. Yang jelasnya Anda bisa copy dan Anda bisa paste di terminal Anda. Kita akan CD dulu ke desktop biar supaya Anda bisa melihat apa sebenarnya yang terjadi jika misalnya kita install Composer tersebut. Saya paste, tunggu sampai selesai. Alright, jika sudah, sekarang saya akan list di sini filenya, maka sudah ada di dalam desktop itu adalah composer.phir file seperti yang ada sekarang ini. Nah, cara menggunakannya adalah PHP composer.phir dan jika kita enter, maka harusnya akan banyak di sini. Anda akan terbiasa jika Anda sudah pernah memakainya. Jika belum, harusnya ini akan membuat bingung, tapi tidak usah khawatir karena hanya beberapa komen yang Anda butuhkan di sini dan Anda akan tahu step by step nantinya kok. Jadi slow aja. Yang paling pasti di sini Anda harus tahu bahwa sebenarnya penggunaan Composer tidak harus menggunakan PHP composer.phir. Karena apapun ceritanya, jika misalnya saya pergi ke directory lain dan saya lakukan seperti itu, composer.phir, itu tidak akan bisa. Tidak bisa ditemukan file composer.phir. Iya memang, karena dia hanya ada di desktop. Jadi kalau misalnya kita enter sekarang, dia akan bisa karena kita lagi di desktop. Namun kan kita ingin dia terinstalasi secara global gitu loh. Dimanapun directory kita bisa mengetikkan yang namanya Composer. Which is apa yang kita lakukan adalah memindahkan dia ke user bin kita seperti yang dianjurkannya di sini. Kita akan bisa copy dari sini dan kita bisa paste di terminal. Pesan password. Jika sudah, sekarang harusnya Anda sudah bisa mengetikkan Composer tanpa menggunakan PHP composer.phir seperti yang tadi. Saya enter, maka akan langsung bisa. Saya pergi ke directory lain, saya ketikkan di sini Composer, juga bisa. Nah, jika sudah seperti itu,
harusnya sekarang kita bisa start untuk instalasi yang namanya Laravel itu. Oke. Lanjut, kita akan close dulu yang ada di sini. Kita akan close dulu ini, biar supaya tidak pening kali. Maka sekarang lanjut kita akan lihat installation via Composer. Yang mana jika dari keywordnya itu diawali dengan Composer, nah kali ini bukan install dia, namun dia create project. Karena Laravel ini jika diinstal, dia akan meng-create project bundle untuk kita. Jadi jika misalnya kita lihat keterangannya Composer, di sini pastinya Anda akan melihat yang namanya create project. Create new project from package into given directory. Jadi maksudnya apa itu di given directory? Itu bisa dibilang kita memasukkannya ke dalam satu folder apapun yang kita mau. Seperti misalnya jika Anda pernah bermain Git, ya kan? Git clone itu kan bisa dispesifikasikan direktorinya apa. Namun jika misalnya tidak ada, dia akan default gitu. Nah sekarang jika misalnya kita lihat dia Composer create project, ini adalah repo-nya yang ada di GitHub atau di packages.org, dan kemudian ini adalah nama foldernya. Terserah apapun itu, yang jelasnya itu bisa Anda custom. Contohnya misalnya Anda butuh blog, maka Anda buat blog di situ. Anda butuh forum, Anda buat forum. Anda butuh sosial media, Anda buat sosial media. Misalnya seperti ini. Saya akan buat terminal Composer create project. Repo-nya apa? Laravel. Kemudian nama foldernya apa yang kita buat. Misalnya itu adalah blog, maka kita buat di sini blog. Anda ingin misalnya forum, Anda bisa buat di sini forum. Anda ingin membuat misalnya entah apapun itu, terserah. Tapi biasanya tidak pakai spasi. Jadi ketika misalnya Anda butuh spasi, example up misalnya, Anda bisa pakai dash ataupun underscore di sini. Alright. Saya akan buat nama folder di sini example karena ini tidak akan kita pakai nantinya, kita akan start nanti dari awal juga lagi. Saya akan enter. Jika ini yang pertama kali, harusnya dia tidak ada caching, maka dia akan harusnya lama. Namun jika ini sudah terbiasa atau Anda sudah sering melakukan yang ini, maka harusnya ini akan terasa sangat cepat sekali seperti yang Anda lihat sekarang ini. Alright, jika sudah, sekarang saya list the file. Harusnya di sini ada folder example. Jika saya open juga di Finder, maka di sini ada example. Dan jika saya cd into example tadi, harusnya kita sudah bisa melihat di sini banyak filenya. Itu adalah ini adalah Laravel projectnya. Jangan bingung di sini, yang paling pasti di sini Anda harus tahu bahwa sebenarnya ada satu file yang namanya artisan, yaitu adalah ini dia. Nah, ketika misalnya saya buat di sini PHP artisan, maka Anda akan melihat nanti beberapa komen yang mungkin membuat Anda bingung di sini. What the hell is this kan gitu. Apa test, apa serve, ada optimize, migrate dan juga list. Tidak usah Anda pikirkan masalah itu. Ya Anda step by step aja. Seperti misalnya keyword pertama yang Anda butuhkan ketika misalnya ingin serve aplikasi kita, sudah pasti dengan keyword serve. Serve the application on the PHP development server. Itu dengan cara PHP artisan serve. Jadi ketika misalnya Anda bingung bagaimana caranya, Anda bisa buat sini help PHP artisan help serve, dan Anda akan melihat di sini beberapa option seperti hostnya bisa dimodifikasi, yang by default dia akan memberikan 127 ini sama kita, dan portnya juga bisa kita customize. Kalau tidak, dia akan memberikan default yaitu adalah 8000. Oke, langsung aja kita buat di sini PHP artisan serve. Jika sudah, dia akan bilang di sini starting Laravel development server, dan saya akan copy apa yang ada di sini dan kita buka di browser. Saya akan duplikat dulu yang ini. Paste. Alright, jika sudah, sekarang Anda sudah berhasil instalasi Laravel. Congratulations, ya kan? Nah sekarang mungkin pertanyaannya, Anda mana tahu ya kan di laptop Anda ini bukan hitam tapi putih. Itu tidak usah khawatir, itu hanya karena built-in sistem kita masih dark. Jika misalnya saya ganti ini menjadi light, harusnya ini akan otomatis menjadi light. Jika misalnya saya ganti dark, maka ini akan otomatis menjadi dark. Jadi itu hanya built-in sistemnya, jadi ikutinya gitu. Alright, jika sudah, harusnya kita bisa ready ke video selanjutnya untuk menggunakan yang namanya Laravel installer. See you soon.